Nama yang tidak ada orangnya, sedangkan yang tidak ada orangnya kenapa harus dilayani? Kasih kemana? Arahkan kemana? Itu sementara masih banyak yang tidak tersentuh dana. Lalu banyak juga yang dobel. Sudah ketahui dobel. Dobel yang dimaksud dobel terima bansos, terima PKH yang kontrak. Coba dijelaskan satu persatu nama yang tidak ada orangnya. Tahankan Bapak begini. Pelaku media, tadi ada orang ini tidak ada di wilayah. Ada berapa orang? Satu, ada di dusun dua, saya tahu ini tiga. Artinya persoalannya bagaimana tadi? Dia tidak ada di wilayah. Berikut? Tidak ada di wilayah, kenapa memberi BLT? Siapa yang mewakili terima BLT-nya? Berikut apa lagi yang bersoal? Terus yang menurut Bapak Desa bilang tidak memenuhi kriteria, kami sudah lakukan juga. Kami lihat datanya, tidak memenuhi kriteria. Ya. Itu yang kami persoalkan. Yang kami lakukan. Yang tidak memenuhi kriteria yang dimaksud ada berapa semua jumlahnya? Yang tidak memenuhi kriteria ini ada 27 orang. Yang 27 orang ini dia kriterianya bagaimana? Ya, menurut lampirannya Bapak Desa kami lihat, kami pelajari. Kalau tidak memenuhi kriteria berarti dia tidak punya kakak. Dia bukan kakak. Iya, maksudnya kriteria yang dimaksud itu yang tidak memenuhi 21 orang itu punya nomor NIK. Tidak ada nomor NIK kakaknya yang dicantumkan di hasil penerima BLT tahap 1. Nah, berikut apa lagi yang bersoal? Terus yang tidak ada orangnya ini yang paling penting kami tegaskan ini, yang tidak ada orang di wilayah ini tidak ada yang mewakili. Harus yang bersangkutan yang terima haknya. Nah, apa kami temukan juga atas nama ini dia ada di nama penerima BLT di tahap 1, tapi dia merasa tidak terima haknya. Begini, saya dari Dusun 3 juga warga Klan Roma. Nah, kenapa saya dapat hasilnya ini yang tidak berdomisili atau yang dobel atau yang tidak tersentuh dana? Itu hasil dari camat kemarin itu waktu keributan tahap 1. Ini hasil yang 243 KBM-nya itu kita kata dari camat atau dari kepala desa kita mau proyek sama-sama begitu. Kalau yang tidak berdomisili bisa diganti. Yang double bisa diganti, yang tidak tersentuh. Makanya kami ditegaskan di tahap 2 harus diganti. Harus diganti yang tidak ada orangnya, nama yang tidak ada orangnya, dan yang double harus diganti yang tidak tersentuh. Dan kami harus pertahankan persoalan sekarang. Boleh bagi BLT yang nama-nama yang tidak bermasalah, tetapi nama yang bermasalah harus dipending, harus kita baru ulang. Nah, itu maksud kami. Berarti keputusan kepala desa seperti apa? Keputusan kepala desa menurut dia bisa tetap lanjutkan, adapun itu sudah validasi katanya dia. Tetapi banyak temuannya kami itu menurut kepala desa bahwa sudah validasi, tetapi hasil cross checknya kami itu bahwa banyak yang dobel dan banyak yang tidak ada orangnya. Ya. Sama saja yang ada tapi tidak ada orangnya. Ya, nama yang ada nama sebagai di daftar penerima, lalu ada berapa orang itu yang ada nama tapi tidak ada orangnya di dalam desa? Dusun 3 ada 10 orang. Untuk total satu desa? Sekarang begini, lanjutlah. Pembagian biar sudah kasih mereka supaya mereka. Nah, lanjut. Lalu bagi BLT. ada berapa orang yang Kita lihat nama yang double di sini. Kalau ada yang double kita tangkap. Kasih keluar. ada berapa orang tadi yang tidak ada orangnya tapi ada nama? Harus pending. Coba. Kalau dusun 2 ada 3 orang. Total satu desa tak usah. Dusun 1 tidak terdaftar. Nah, itu berapa semua? Dari dusun 13, 2 dusun ada 13 orang. Ada berapa? 13 orang. 13 orang ini Ada di tempat. tidak ada di tempat. Ya, tidak ada di Tidak kenal juga orangnya. Dikenal juga orangnya yang mana? Ya, Lebih dari 5 tahun merantau. 13 orang. Ya, 13 orang. Sedangkan yang tidak memenuhi kriteria menurut Bapak sesuai data lapangan ini atau bagaimana? Yang tidak memenuhi kriteria ini ada juga pendobelan. iya, makanya data lapangan kemarin hasil klarifikasi kemarin kita sambil proyek sama itu melebab bisa. Ada berapa orang tadi yang jumlah tidak memenuhi kriteria? Tidak ada yang tidak memenuhi, hanya yang tidak ada orang.
Itu yang Kalau di sini Bapak ada tidak memenuhi kriteria tidak maksudnya. memenuhi kriteria 27 orang. Nah, 27 orang itu kriteria mana saja yang dimaksud? Apakah dia pendobelan atau Dia double, tidak ada lagi nomor niknya, tidak cantum dia di penerima tahap 1 ini. satu tidak ada nik. Ah. Berikut Pendobelan juga. pendobelan yang dimaksud coba? PKH Hah? ada, BLT ada, pokoknya banyak yang pendobelan di sini, yang 20 lebih ini. Oh ya. Lah selain itu mana lagi? Yang selain ini, yang tidak ada di tempat di sini, totalnya 13 orang yang ada nama di daftar PLT tahap 1, dia tidak terima haknya. Ada 1 orang, Ada nama tapi tidak diberi hak tidak beri haknya di tahap 1. di tahap 1. Oh seperti itu. Lalu kira-kira hasil setelah Bapak mereka sampaikan aspirasi seperti apa dari tanggapan pemerintah desa? Tanggapan dari Bapak Desa tetap pertahankan yang data yang 243 ada dan tidak ada orangnya tetap saya laksanakan menurut Bapak Desa. Ya. Lalu tindakan selanjutnya seperti apa Kami mungkin? rasa tidak puas karena banyak masyarakat yang tidak tersentuh dana. Ya. Lalu harapan besar terhadap ini mewakili aspirasi. Mewakili aspirasi. Apa maknya tetap kami tindak lanjuti secara proses hukum Ya. sesuai yang dikeluarkan bahwa dari pemerintah atas itu menyeluruh harus tidak ada yang kata tidak tersentuh dana. Lalu lagi tidak boleh double. Itu yang kami tindak lanjuti. Sedangkan ini banyak yang double dan banyak yang tidak ada orangnya nama dan bahkan banyak yang tidak tersentuh dana. Tapi persoalan ini sudah disampaikan juga di kecamatan atau disampaikan bagaimana? oleh Bapak Desa tadi. Tidak, di kecamatan maksud saya. Sudah. Oh, coba dijelaskan. Apa? Awalnya itu keributan dari tahap 1. Lalu keributan dari tahap 1 itu kami lari ke camat untuk klarifikasi masalah untuk persoalan ini. Nah, sampai di camat hasil klarifikasi sesuai Bapak Desa bilang kami minta data yang 243. Kasih data yang 243 ini kata Pak Camat dengan termasuk pendamping kecamatan dan kepala desa bahwa disampaikan kita sambil cross check sama-sama. Kalau memang ada yang double atau yang tidak ada orangnya supaya kita ganti yang tidak tersentuh. Ya. Tapi sampai saat sekarang lagi Bapak Desa tidak mau lagi, dia tidak terima lagi sesuai apa yang disampaikan kepada di camat kemarin. Mungkin itu saja. Juga tidak ada setelah Bapak mereka pulang dari kecamatan untuk sebelum pembagian tahap 2 ini. Begini, Bapak Desa bilang kita cross check sama-sama supaya kita kembali musyawarah ulang di desa. Tapi musyawarahnya jalan. Tidak berjalan. Makanya kan kaget tadi bahwa penyaluran BLT tahap 2 makanya kami disampaikan sesuai hasil cross check kemarin. Itu saja. Lalu kata pendamping mungkin bisa dijelaskan juga Bapak. Kata pendamping kecamatan tadi bahwa memang Pendamping desa maksud saya. ya non Nela juga ya mungkin sebenarnya dia iya untuk dipending yang double dan yang tidak ada orangnya sama juga dengan Pak Des ya. Dia mau pending tetapi Pak Des yang tidak mau. Tetapi harapan Bapak mereka sebenarnya mau pembagian ini mau dipending begitu. Mau dipending yang nama yang bermasalah. Ya bahwa dinyatakan bermasalah karena double dan tidak ada orangnya. Mungkin seperti itu. Ini di tahap 2 ada di Kasih besar volume Ibu. 90. Kasih besar volume coba ulang Ibu. Sini saya mau tanyakan karena ini Rafael Rehegeru dengan Rafael Rehegeru ini. Rafael Rehegeru ini terima BPNT. Sedangkan Rafael Rehegeru dia terima di tahun 2021. Masuk di tahun 2022. Jawaban dari Bapak Desa itu kesalahan teknis. Dalam artian kesalahan teknis itu mungkin ada memang namanya, cuman dia hanya salah input data saja, tapi memang namanya itu ada. Sedangkan di data tapi makanya haknya tidak diberi maksudnya. Bukan haknya tidak diberi di sini karena ada nama double
dianggap Rafael Rehiego ini nama mirip. Dianggap ini Rafael Rehiego yang terima BLT sama Rafael Rehiego yang terima BPNT ini satu orang. Tapi sudah dikonfirmasi terhadap Bapak Desa? Sudah, tapi jawabannya seperti apa? Jawaban dari Bapak Desa ini kesalahan teknis. Dalam artian kesalahan teknis itu mungkin nama Rafael Rehiego ini ada memang, cuma karena dia salah data saja mungkin. Ya, baik, mungkin seperti itu Ibu. Yang nama-nama yang terima BLT di 2021 itu cuma hanya 181 mungkin atau 108 berapa itu saya tidak kurang 185 sesuai tadi informasi. Sedangkan yang ditambah itu ada 30 orang. Berarti jadinya 243. Jadinya 243 yang tadi pertanyaannya saya ini. Berarti yang bermasalah semua nama-nama dari 243 itu ada berapa nama di situ, coba dijelaskan nih. Coba hitung mulai yang tidak ada nama berapa orang. Yang tidak ada nama 13 orang. Yang tidak tertentu begitu. Sabar dulu. Sebentar baru yang tidak ada nama di situ ada berapa orang? Tidak ada orangnya tapi ada nama di penerima. 13 orang. Berikut yang tidak memenuhi kriteria atau yang tidak memiliki NIK dan terima BPNT, PKH, lalu anak kecil tadi. Coba ada berapa? Ada 27 orang. 27 orang. Lalu yang tidak tersentuh atau belum sama sekali tersentuh oleh bantuan pemerintah, mungkin bisa ada berapa orang? Ini 15. 15. Yang 32 yang tidak tersentuh dana. Yang tidak tersentuh dana yang belum sama sekali masuk dalam bantuan pemerintah. 32 orang. 32 orang. Sedangkan dari 32 orang ini di tahun 2021 sudah ada juga sebagian yang terima. Yang bermasalah coba dijumlahkan. Yang bermasalah ada berapa semua? 13 tambah 27 coba. Jangan gabung yang belum tersentuh. Coba gabung dengan yang tidak ada orang yang double. Iya, yang bermasalah tadi yang menurut Bapak mereka. Dari 27 tambah 13 tambah berapa lagi tadi? 48 semua. Gabung ini. Itu yang bermasalah. Iya Pak. Ada berapa? Pilihan apa? Ini 27 tambah 16. 27 tambah 16. 26 ya, 26 berarti 50. Jangan gabung dulu ini. Iya. Itu saja yang bermasalah yang saya minta. Jumlah total orangnya yang bermasalah tadi yang Bapak mereka minta di Bapak Desa maksud saya. Iya, gabung sudah yang lain. Itu yang di Bapak kan yang tidak menerima bantuan sama sekali. Tidak ada juga ini yang gabung sudah, coba gabung. Pin KL yuk. Ini 21. 21 tambah 21 42. Ini tambah 27. 42 tambah 27 69 yang bermasalah. Berarti yang bermasalah itu di data 247 69 orang. Sedangkan data yang belum sama sekali tersentuh oleh bantuan pemerintah Ada 16. berapa? 16 30. Itu data yang ada maksud saya. Iya. 15 tambah 33. Iya. 33 orang. 33 orang satu desa yang sama sekali belum tersentuh oleh bantuan pemerintah. Lalu apa harapan Bapak selanjutnya? Harapan kami kan tetap diproses lanjuti secara sesuai aturan yang disampaikan dari pemerintah atasan bahwa harus menyeluruh dan tidak boleh double. Itu saja harapan kami. Mungkin Tetap kami tindak lanjut. Sedangkan yang kami temukan di sini udah banyak pendobelan. Mungkin nama lengkap. Alexander Ramone.
Bapak Yohanes Dodo. kirim ke sebanyak. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa, termasuk salah satunya program yang ada di desa Glenrong adalah bantuan langsung tunai dari dana desa. Jadi saya coba jelaskan kembali bagaimana proses di desa Glenrongo sampai hari ini terjadi. Kepala desa memutuskan mengeluarkan peraturan kepala desa yang isinya 243 KPM. Jadi saat itu kita musyawarah di desa Glenrongo sebanyak 5 kali. 1 kali yang ditunda karena masyarakat tidak banyak saat itu. Dan hasil pertemuan 4 kali itulah nama yang 243 itu diketok palu di meja. Saya selalu ikut. Dan semua yang ada di sini, saya lihat ada di sini. Tidak ada satu orang pun yang protes nama itu. Kita baca ulang-ulang dan tidak ada satu pun yang mempersoalkan satu pun dari 243. Jadi dalam perjalanan ternyata dipersoalkan, bermasalah. Katanya ada yang dobel dapat bantuan. Memang kalau dobel dapat BPNT, bantuan dari pemerintah pusat yang lain, itu karena pertama sudah penetapan nama di BPNT dana desa, setelah itu baru datang bantuan pangan non tunai dari pemerintah pusat untuk warga desa Glenrongo. Jadi di situ memang ada beberapa nama yang masuk namanya. Jadi dia dobel, ganda, dia muncul di BPNT dana desa dan dia muncul di BPNT. Jadi pada saat penyaluran pertama saat itu dipersoalkan dan pengaduannya sampai di kecamatan, dan pemerintah kecamatan meminta pemerintah desa untuk menanggapi setiap pengaduan yang datang dari masyarakat desa Glenrongo, dan saat itu sudah dibuat tanggapan secara tertulis oleh pemerintah desa. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak John memang di catatan di pengaduan itu, di tanggapan itu bahwa akan dilaksanakan musyawarah setelah ini. Tetapi sampai hari ini memang belum ada musyawarah. Dan begini, nama yang ada di sekarang, nama yang 243 itu kita sudah kirim sampai ke Jakarta. Kita sudah input di sistem BNBA dengan nama, by name by address. Jadi nama orang 243 itu yang ada kita sudah kirim sampai ke Jakarta. Kalaupun kita ganti hari ini, kita tidak bisa ganti lagi itu nama yang sudah dikirim. Kami tidak punya kewenangan lagi untuk mengganti. Tetapi karena ada persoalan, beberapa persoalan karena terkait dobel bantuan, mungkin itu bisa diambil keputusan nanti lewat musyawarah. Tetapi untuk kegiatan kita hari ini, kami tidak punya posisi untuk mengambil satu keputusan. Jadi tadi saya sudah dengar sendiri Bapak Desa menyampaikan bahwa hari ini tetap dilaksanakan penyaluran dana desa. Karena dana desa yang ada sekarang di tangan pemerintah desa itu anggaran untuk bulan April, Mei, dan Juni. Dan sekarang sudah bulan Juli, itu sudah terlambat untuk desa Glenrongo. Karena anggaran itu untuk April, Mei, dan Juni. Mei, Juni, Juli. Ya, April, Mei, Juni. Jadi anggaran untuk 3 bulan. Dan sekarang kita sudah di bulan Juli. Jadi tidak ada alasan untuk kita menunda penyaluran hari ini. Tetap kita bagi. Nanti ketika nama-nama disampaikan, dan ada nanti dari Bapak Mama yang mengetahui orang-orang tertentu itu namanya misalnya dobel atau tidak layak, itu kita bisa langgar dia, kita lewat saja dia, kita tunda dulu. Tadi yang disampaikan oleh Pak John, kalau memang itu nama dan itu punya ketentuan, kalau memang dia, jadi begini, nanti kalaupun kita tunda, bukan berarti kita hapus dia, belum tentu juga dia. Nah, karena ini hanya asumsi saya secara pribadi, bisa saja biasa tidak layak, tetapi kita sandingkan dengan apa regulasi yang ada, kriteria yang ada, ternyata orang ini layak, maka kalaupun ditunda hari ini, kalau memang dia layak, tetap dia layak. Jadi bukan berarti kalau namanya ditunda hari ini, pembayarannya sekarang ini, saat ini ditunda, bukan berarti dia sudah keluar sebagai penerima BPNT dana desa. Dia masih tercatat secara sah, masih ada di dalam peraturan kepala desa Glenrongo dan masih bagian dari 243 KPM di desa Glenrongo. Jadi nanti ketika kita sampai pada nama yang beberapa nama nanti yang akan menjadi persoalan, disampaikan saja langsung, dan nama ini sabar dulu. Alasannya ini, alasannya orang ini sudah dapat bantuan yang lain karena secara
aturan tidak diperkenankan mendapat bantuan ganda. Itu misalnya salah satu contoh. Jadi nanti langsung disampaikan saja di sini dan dilanggar dulu dia, dilewatkan dulu. Kita bagi dulu orang-orang yang memang tidak ada persoalan. Jadi saya rasa itu masukan dari kami, tapi keputusan dari pemerintah desa hari ini tetap pagi. Kami juga sebagai pendamping punya tanggung jawab untuk mendampingi uang ini harus sampai di masyarakat dan hari ini harus tetap dibagi. Karena anggaran uang yang ada sekarang adalah anggaran untuk April, Mei, Juli dan sekarang sudah bulan Juli, kita sudah terlambat, kita sudah masuk di bulan Juli. Jadi uang ini harus dibagi hari ini. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih banyak. Ada beberapa penyampaian dari Pak Kopjam Kodo Utara yang untuk kasih saran, tapi saya begini, saya secara pribadi sebagai pimpinan Pak Kopjam, untuk yang ada pedobelan bidang DPD, saya secara pribadi saya tidak mau. Karena begini, karena bukan saya sendiri yang cantumkan itu nama. Itu hasil musyawarah desa pada waktu itu. Dan adanya pengaduan saya punya Bapak Isno dengan John dan masyarakat yang lain kemarin itu, saya sudah buat tanggapan tertulis kepada kecamatan dengan dinas terkaitnya. Kalau memang kalau kita mau ingin yang baik, tadi kan kita sudah berikan tanggapan bahwa habis pembagian ini baru kita adakan rapat, nanti yang pedobelan kita kasih keluar. Mungkin dari Pak Kopjam, dari Ibu Lela, saya sudah ditanggapi dari Bapak Desa dan Pak Kopjam tadi. Kalau menurut saya, ada pun validasi data yang 243 dan itu diputuskan oleh forum, tetapi banyak temuan bahwa nama yang tidak ada orangnya dan yang bermasalah, ganda desa, ganda kakak, ini yang menjadi persoalan. Kalau memang Bapak Desa mau melanjutkan, oke, tetapi sebagai kami masyarakat ini setuju, itu saja. Tetapi tidak tutup kemungkinan kemauannya Kepala Desa, kami tidak tutup kemungkinan, itu saja. Jadi baik ya, keputusannya hari ini tadi saran dari saya seperti itu. Dan keputusan tetap ada di Kepala Desa sebagai pemimpin, sebagai Kepala Desa di Kelurahan Rongo. Jadi keputusan penyaluran hari ini memang tidak bisa kita tunda, kita harus bagi karena tidak juga diperkenankan uang itu dipegang lama oleh bendahara desa dalam waktu yang cukup lama dengan jumlah yang sangat besar. Jadi hari ini kita tetap penyaluran untuk BLT triwulan yang kedua, yang anggaran untuk bulan April, Mei, dan Juni. Jadi kalaupun nanti pada saat penyaluran ditemukan nama-nama, nanti bisa disampaikan. Nanti bisa disampaikan orang tersebut. Dan, jadi begini, nama yang sudah dimasukkan. Terus nama yang ada sekarang 243 itu tidak bisa kita tambah dan kita kurangi. Kalau misalnya seandainya kita melihat kembali, sebenarnya sekarang bukan saatnya kita validasi lagi. Ini dana sudah salur, bahkan sudah salur triwulan pertama. Jadi kalau seandainya nanti kita temukan ternyata orang ini tidak layak setelah itu, setelah penyaluran, misalnya yang keluar misalnya 5 dan nama yang ada tadi yang disampaikan bahwa masih ada masyarakat sekian banyak, ternyata masyarakat yang belum dapat itu 50, jadi minta maaf saja, tidak bisa kita tambah melebihi angka yang sudah ada. Karena pagu BLT untuk 1 tahun anggaran Desa Kelurahan Rongo itu sudah ada sebanyak 243 kali 300.000 kali 12 bulan. Jadi pagu itu sudah ada di pusat, di KPPN, dan itu yang disalurkan setiap saat, setiap triwulan kalau desa sudah menyalurkan uang yang sudah masuk sebelumnya. Jadi
nama-nama yang ada kalaupun nanti ternyata masih banyak, ya tidak bisa, karena proses di desa Kelenrongo berjalan sesuai dengan tahapan musyawarah itu secara terbuka dan validasinya secara terbuka. Jadi tidak bisa kita salahkan 1-2 orang. Kalau mau bilang salah atau misalnya ada nama ternyata yang ganda, yang tidak layak tetapi dia tetap masuk, semua masyarakat yang ikut musyawarah itu yang salah. Kenapa kalau saat itu dia tahu orang itu bermasalah, orang itu namanya ganda, kenapa saat itu dia tidak sampaikan di forum? Kesempatan kita buka untuk semua menyampaikan, dibaca satu persatu, dan tidak ada satupun yang komentar dari 243 nama. Begitu pada saat penyaluran baru diributkan. Jadi oke lah, itu karena aspirasi masyarakat. Kita juga akan sampaikan ke pemerintah desa untuk memfasilitasi supaya kita rembuk kembali, kita lihat kembali data. Kalau memang di antara 243 ada yang tidak layak secara ketentuan, secara kriteria, itu kita bisa ganti namanya. Tetapi mohon maaf, kalau misalnya nama yang ada, yang kita siapkan, yang belum terima BLT, tadi yang disampaikan sekian banyak masyarakat desa Kelenrongo, ada 10 contohnya. Ternyata dari 243 hanya 5 yang keluar, maka dari 10 ini kita siapa yang kita harus masukkan 5. Tidak bisa 10-nya kita masukkan. Karena pagu itu sudah, perkades itu kita sudah kirim di awal dan sudah terposting di pusat. Jadi 243 angka itu tetap. Jadi saya rasa itu saja nanti. Oh iya, saya rasa penyalurannya hari ini tetap kita laksanakan. Sekian. Dari perwakilan kepala desa mau untuk melanjutkan yang kami temui itu nama-nama yang tidak ada orangnya, terserah kepala desa. Yang penting kami sampaikan Harus dipendingkan yang tidak ada di tempat. terserah kepala desa. Yang penting kami menurut kami dipending, tetapi menurut kepala desa harus laksanakan terserah. Itu kan menurut kami harus dipending. Yang tidak ada di wilayah. Terus yang pendobelan katakan, Yang pendobelan harus dipending menurut kami, tetapi tergantung kepala desa. kan saya sudah sampaikan kepada tes kemarin bahwa tidak mau yang harus terima dipending. bagaimana? Itu saja. Terserah kepala desa. Kami ditegaskan bahwa tidak mau yang bermasalah. Itu saja. Terima kasih. Itu amat pending nih keren. Emang doa menam indo pending. Jadi pending bandu amlo emek musram bang baur ban mengganti. Keren itu. Oh, kayak juga. Tak do sampai ini. Atling ini. Iwe kah dong itu bak bam geme bak dungkam geme. Persoal na iya bukan berarti mono jangan invevalgil. Tetap dia benar. Tapi mau ke persoal na iya itu sudah lewat musyawarah desa bersama masyarakat desa Kelenrongo. Bukan saya sendiri itu yang cantumkan Bapak Ibu. Eldungahu Pokbul Tolu. Di kota yang papan memang bisa disampaikan pada hari ini. Tapi marilah kita untuk selesaikan dulu ini supaya besok lusa ini untuk tahap 3-nya baru kita duduk sama-sama. Nanti di penyaluran tahap 3 itu baru ini untuk halang. Kenapa kami sudah beberapa masukan di Bapak Desa, kenapa tidak ditanggapi? Itu baru kita lihat di situ. Sekarang juga kita tidak diberikan karena dia sudah jelas tidak melalui musyawarah, dia ngotot juga. Kembali jauh kembali. Di kau Ibnu Dahwana mengekei maka kita lihat waktu ini adakan berapa. Kalau bisa juga hadir semua. Begitu. Kami sampaikan. Wahyu suara kami tidak diizinkan. Mungkin kami tidak diizinkan yang nama yang bermasalah.
dan yang tidak ada orangnya, nama-nama yang tidak ada orangnya. Tetapi kami tidak punya hak izin dan melarang, tapi tergantung Bapdesa. Tetapi menurut kami tidak diizinkan. Kami tidak mengizinkan yang tidak ada orangnya dan yang double terima begitu. Mungkin hanya itu saja, tapi kembali kepada Bapdesa, terserah Bapdesa. Tetapi kami pertahankan kami tidak diizinkan, tapi tergantung Bapak Desa kami tidak diizinkan. Terima kasih banyak. Karena begini John, karena hasil musyawarah itu karena saya sendiri yang ini saya diam saja. Tapi kalau memang supaya kita bisa temukan ini kebaiknya di tahap 3 nanti baru kita runding. Kalau saya omong saja kemarin saya sudah buat tanggapan tertulis sesuai musyawarah desa dengan jumlah KPM 243. Timok lu kamu hol ega mau kebijak lu buatan itu supaya kita pahami. Iya makanya begini Pak. Terserah Bapak Desa saja. Nama yang tidak orangnya dia Bapak Desa kasih kemana, kalau mau tetap laksanakan Bapak Desa terserah Bapak Desa. Tetapi menurut kami tidak diizinkan karena banyak yang tidak tersentuh dana. Sedangkan ada nama yang tidak ada orangnya. Tapi menurut Bapak Desa entah kasih kemana terserah Bapak Desa. Kalau Bapak Desa tidak mau terima untuk dipending yang tidak ada orangnya untuk diberikan kepada yang tidak tersentuh dana. Orangnya ada. Kalau orangnya ada, ya Yang kami minta ini tidak mewakili seseorang. Kalau saya mau itu saja ini, tanggapan saya sudah. Kalau Bapak Desa meyakini, umumkan saja tidak boleh mewakili. Iya. Tidak boleh mewakili orang yang terima pada saat ini sekarang. Harus ada orangnya yang saja namanya yang didaftar. Tidak boleh mewakili. Ya, terima kasih banyak. Kalau Bapak tidak menerima persoalan ini, boleh Bapak lanjut di mana. Kalau tidak menerima kebijakan seperti ini, saya tetap lanjutkan. Saya tetap lanjutkan pembagian BLT ini sesuai jumlah yang ada 243. Saya siap untuk membagikan. Apapun persoalan itu saya siap. Siap membagikan. Bagikan saja. Manggolnya di mana? Siapa yang mewakili? Ronggol to dan ronggol to yang jangan. Siap semua masyarakat. Ronggol jangan menihim. Ronggol jangan. Hidup arkeheni umat mana? Petang burung hoi. Hidup. Ahir keranglah. Pilihnya kan artinya. Jadi kita yang ngarota mono. Kami perlu dengar. Dilema. Kami perlu dengar apa jawaban Anda. Anda tidak kenal Anda. Juga. Anak kami terkenal. Bukan pemerintah yang menahan mereka punya uang. Anda saja dengan statusnya apa? Dan ini karena dilema. Sehingga klarifikasi dari pemerintah